Perkenalkan, saya Lenia T. Kristanti. Saya dari kelas 12 MIA 1. Video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi fisika yang berjudul dilatasi waktu. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi fisika yang berjudul dilatasi waktu. Bagaimana konsep mengenai dilatasi waktu dan kontraksi panjang dalam relativitas khusus? Suatu perubahan mendasar mengenai waktu dan besaran fisis yang sifatnya mutlak berubah setelah Einstein mengajukan dua postulat. Kedua postulat ini pada akhirnya akan mengubah semua besaran fisis yang dulunya dianggap sebagai besaran yang mutlak atau sama bagi setiap pengamat baik diam maupun bergerak, sekarang menjadi relatif terhadap pengamat tertentu. Beberapa konsekuensi yang terjadi selain waktu, panjang waktu yang diukur oleh seorang pengamat juga merupakan besaran yang bersifat relatif dan bergantung pada pengamat. Dua postulat yang dikemukakan oleh Einstein adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relativitas. Semua hukum fisika mempunyai bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia. Yang kedua, prinsip dari kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya dalam ruang bebas atau free space adalah sama bagi semua kerangka inersia. Hal tersebut tidak bergantung pada gerak sumber ataupun pengamat. Kedua postulat dibatasi oleh suatu kerangka acuan inersia. Kerangka acuan inersia merupakan suatu kerangka acuan yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Dua postulat di atas sangat terkenal sebagai postulat dalam relativitas khusus. Mengapa bisa dikatakan khusus? Karena keduanya dibatasi dalam waktu kerangka inersia. Kekhususan inilah yang menjadikannya sebagai postulat relativitas. Kekhususan inilah yang menjadikannya sebagai postulat relativitas khusus Einstein. Dalam kerangka acuan yang dipercepat Einstein, memasukkannya ke dalam teori umum relativitas atau General Theory of Relativity. Baiklah, mari kita bahas dua konsekuensi dari postulat Einstein, yaitu dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Dilatasi waktu atau interval waktu, suatu peristiwa akan berbeda jika diamati oleh pengamat yang berbeda. Bayangkan kita membawa sebuah jam, kemudian mengamati sebuah interval waktu peristiwa, atau menyalakan hingga mati kembali sebuah lilin. Posisi pengamat terhadap peristiwa tersebut berada dalam posisi yang sama. Itu artinya pengamat dalam kondisi diam terhadap peristiwa. Waktu yang diamati oleh pengamat tersebut disebut waktu sebenarnya atau proper time yang dilambangkan dengan TO. Jika dalam waktu yang bersamaan, pengamat lain yang bergerak dengan kelajuan konstan V membawa jam yang sama dan telah disinkronkan mengamati interval waktu peristiwa yang sama atau menyalakan hingga mati kembali sebuah lilin tadi. Interval waktu peristiwa yang teramati disebut interval waktu relativistik, disimpulkan dengan T. Hasil pengukuran pengamat yang kedua diperoleh bahwa interval waktunya lebih lama atau lebih besar dari pengamat yang diam terhadap peristiwa. Peristiwa tersebut dinamakan dilatasi waktu. Udah paham kan pengertiannya? Nah, sekarang kita pakai rumus persamaan dilatasi waktunya. Delta T aksen sama dengan konsep dilatasi waktu dan rumusnya delta T aksen sama dengan konsep dilatasi waktu. Keterangannya delta T aksen sama dengan konsep dilatasi waktu dan rumusnya 57 delta T. Keterangan delta T sama dengan perbedaan waktu yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak di kejadian tersebut. Delta T aksen, perbedaan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam dan memperhatikan kejadian. V, kecepatan benda terhadap kerangka diam. C, kecepatan cahaya. Nah, jadi bisa dimasukkan angka keterangan di tengah-tengah rumus tersebut. Ada satu contoh. Misalnya, ada sebuah kereta api yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Jika kereta api tersebut melintas selama 2 tahun bagi pengamat, berapa lamakah waktu yang telah dilalui oleh penampang pesawat? Sekarang kita masuk di pembahasan. Berdasarkan cerita yang tadi, waktu yang dialami oleh pengamat di bumi yaitu 2 tahun dengan simbol delta T. Sedangkan waktu yang dialami oleh penumpang kereta api
kita beri simbol delta T. Nah, kita bisa masukkan rumusnya jadi begini. Delta T aksen atau konsep dilatasi waktu. Nah, sekarang kita bisa masukkan rumusnya menjadi delta T aksen sama dengan konsep dilatasi waktu, dan rumusnya 57 delta T. Delta T sama dengan 2 kali konsep dilatasi waktu dan rumusnya. Delta T sama dengan 2 kali 0,4 tahun sama dengan 0,8 tahun. Jadi, waktu yang sudah dilalui sama penumpang kereta api tersebut yaitu 0,8 tahun berdasarkan penurunan rumus dilatasi waktu. Jadi gimana sekarang? Udah paham kan? Sekian video presentasi saya pada kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Dan semoga video ini dapat dipahami dan teman-teman bisa lebih mengerti tentang materi dilatasi waktu.